Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Safitri dengan NPM 254110115. Saya dari Program Studi Manajemen kelas Manajemen 25A. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Haji dan Umroh. Pengertian haji. Apa itu haji? Menurut bahasa, haji berarti menyengaja atau berkunjung, yang mana berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau bermaksud untuk melaksanakan ibadah yang agung. Sedangkan menurut istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Baitullah di Mekah untuk melakukan rangkaian ibadah tertentu sesuai syariat dan rukun yang telah ditetapkan. Hukum haji. Ibadah haji merupakan rukun Islami kelima yang hukumnya wajib, yaitu fardu ain bagi setiap muslim yang mampu secara fisik, mental, dan finansial untuk melakukan sekali seumur hidup. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Surat Ali Imran ayat 97 dan hadis. Namun, hukum haji dapat berbeda tergantung situasi, yaitu dapat menjadi fardu kifayah untuk mensyiarkan Ka'bah, sunnah bagi anak kecil dan budak, dan bahkan haram jika dilakukan dengan cara yang dilarang seperti perempuan pergi tanpa mahram jika membahayakan. Syarat-syarat haji. Yang pertama yaitu Islam, yang mana haji hanya diwajibkan bagi umat Islam. Yang kedua, baligh. Seorang harus sudah mencapai usia dewasa. Bukan berarti anak-anak tidak boleh ya, boleh, tetapi itu menjadi sunnah bagi mereka dan hukumnya tidak wajib. Yang ketiga, berakal sehat, di mana seseorang harus memiliki akal sehat dan tidak gila secara mental maupun akal. Yang keempat, merdeka. Ia adalah seseorang yang tidak dalam status perbudakan atau dalam pengekangan tertentu. Yang kelima, mampu secara fisik dan finansial, yaitu seseorang memiliki kemampuan dari segi fisik, mental, finansial, dan keamanan untuk melaksanakan perjalanan haji. Rukun haji. Yang pertama itu adalah ihram, di mana adalah niat untuk memulai ibadah haji yang diawali dengan mandi dan memakai pakaian ihram. Ini bukan hanya soal pakaian, tetapi juga menahan diri dari larangan-larangan haji seperti berkata kasar, menikah, dan lainnya. Yang kedua itu wukuf di Arafah, yaitu berdiam diri di padang Arafah. Ini adalah puncak dari ibadah haji. Yang ketiga ada tawaf, berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Yang keempat ada sya'i, yaitu berlari-lari kecil sebanyak 7 kali bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah. Yang kelima ada tahallul, memotong rambut. Bagi laki-laki diwajibkan mencukur habis atau memendekkan rambut, sedangkan perempuan hanya perlu memotong minimal 3 helai rambut. Lalu ada tertib, di mana melaksanakan rukun-rukun haji secara berurutan dan tidak ada yang terlewat. Urutan ini sangat penting, seperti tidak boleh melakukan tahallul sebelum sya'i misalnya. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji tamattu, yang mana melaksanakan umroh terlebih dahulu, lalu haji. Yang kedua ada haji qiron, yaitu melaksanakan haji dan umroh secara bersamaan. Dan ketiga ada ifrad, hanya melaksanakan haji tanpa umroh. Ketiga jenis haji ini berbeda dalam pelaksanaan dan kewajiban, serta dam, yaitu denda, di mana tamattu dan qiran wajib membayar dam, sedangkan ifrad tidak. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, pengertian umroh. Umroh adalah ibadah Islam, berarti ziarah atau berkunjung ke Baitullah, Ka'bah di Mekah yang dilaksanakan kapan saja sepanjang tahun. Hukum umroh. Hukum umroh adalah sunnah muakkad
Artinya sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para mayoritas ulama. Meskipun tidak wajib, melaksanakan umroh memberikan pahala besar dan manfaat batin serta spiritual bagi umat muslim yang melaksanakan. Rukun umroh. Rukun umroh ada 4 rukun yang harus dilaksanakan secara berurutan agar ibadah sah. Rukun umroh tidak jauh beda dengan rukun haji, yang membedakan hanya tidak ada wukuf. Syarat-syarat umroh. Yang pertama, Islam, baligh, berakal, merdeka, mampu secara fisik dan finansial. Syarat-syarat umroh tidak jauh berbeda dengan syarat-syarat haji. Termasuk di umroh ada syarat di mana perempuan harus bersama mahram saat melaksanakan umroh. Tapi syarat mahram untuk jamaah perempuan sudah dihapus sejak tahun 2002 sehingga perempuan bisa berangkat tanpa mahram. Hikmah ibadah haji dan umroh. Yang pertama, meningkatkan iman dan ketakwaan. Yang kedua, pembersihan jiwa dan dosa. Yang ketiga, pembentukan karakter seperti kesabaran, keikhlasan, dan disiplin. Kesimpulannya, bahwa kedua ibadah ini adalah puncak spiritual dalam Islam yang mendidik jamaah untuk lebih sabar, tawakal, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperkuat hubungan dengan Tuhan dan antar sesama umat Muslim. Sekian penjelasan saya mengenai pembelajaran ibadah haji dan umroh. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.